Halo para sahabat Indonesia, kembali lagi di channel tercinta, dimana kalau bukan di channel Bondol Trader. Seperti biasa masih bersama saya, Abang Bondol. Oke guys, jadi pada video kali ini saya masih akan membuat video edukasi tentang bagaimana caranya saya melakukan trading di platform Binomo. Jadi saya masih akan melakukan trading nantinya, menjelaskan kepada kalian, mengedukasi kepada kalian bagaimana teknik dan strategi saya dalam melakukan trading, khususnya teknik garis merah yang menjadi teknik andalan saya, mengajarkan kepada teman-teman trader yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi mungkin untuk motivasi pada video kali ini sebenarnya sama. Yang paling penting untuk melakukan trading adalah jaga psikologi kalian. Jangan trading ketika kalian mempunyai suatu masalah atau beban pikiran yang berlebihan, karena itu juga dapat mempengaruhi kalian pada saat melakukan trading, terutama saat mau mengopen posisi guys. Karena itu bukan cuma cerita dari saya, tapi banyak banget teman-teman yang datang curhat, diskusi sama saya, masalah utamanya adalah itu. Terus yang kedua, tetap jaga money manajemennya, pasang target win atau loss. Dan kalau misalnya kalian masih ngerasa, kok saya sudah coba beberapa kali tapi masih sering loss, mungkin kalian pelan-pelan dulu ke akun demo, target di akun demonya. Jadi misalnya kalian main di akun demo kalian 14 juta, kalian bikin target, pokoknya saya akan latihan dari 14 juta akun demo sampai menyentuh angka 500 juta. Nah, ketika nanti sudah menyentuh angka 500 juta, itu berarti kalian sudah siap lagi untuk terjun ke akun real. Saya mengajarkan teman-teman yang ada di grup VIP seperti itu. Dan yang ketiga, yang pastinya adalah teknik dan strategi. Jadi kalau banyak yang bilang, loh bang, kita loh kalau tahu tekniknya atau strateginya, ya gimana pun kita trading tutup mata pun benar. Tidak ada guys seperti itu. Itu kalau dari saya secara pribadi itu tidak masuk akal. Karena sekali lagi kenapa target dan strategi itu nomor sekian, karena sekali lagi trading ini lebih penting kepada bagaimana kalian psikologinya dan bagaimana kalian mengatur keuangan kalian atau yang disebut dengan money manajemennya. Jadi sekali lagi kuasai 3 itu untuk mendapatkan hasil yang bagus dan tentu saja profit yang konsisten. Oke, jadi ini video openingnya, langsung kita masuk ke video tradingnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam platform trading Binomo-nya seperti yang kalian. Langsung saja kita ubah dulu time periodenya, atau ini kurun waktu ya, karena saya setel ke bahasa Indonesia 1 menit, jangan sampai salah dulu. Intinya time periode atau kurun waktunya 1 menit ya teman-teman. Terus saya mau pasang indikatornya. Oh ya, untuk informasi pada perdagangan kali ini saya mau pasang indikator garis merahnya dengan jenis simple, tapi yang garis kuning nanti atau periode 60-nya nanti baru saya ubah ke Vidya. Jadi untuk garis kuning kalau kita ubah ke tipe Vidya itu nanti dia sebagai bentuk resisten atau supportnya. Nanti tinggal lihat aja nanti arahnya dia di mana. Oke, ini ya Vidya. Oke, warna kuning. Terus periodenya 60. Sebenarnya tidak terlalu signifikan banget perubahannya. Jadi Vidya ini lebih ke eksponensial atau EMA. Cuman karena di sini ada Vidya, jadi saya pakainya yang Vidya. Kalau Binomo ini sudah benar semua untuk Bollinger Band. Nah, seperti yang kalian lihat kan di layar kalian, garis kuningnya di bawah itu berarti adalah untuk sebagai supportnya. Jadi kalau misalnya candlenya nanti menyentuh itu, dia harusnya berbalik arah naik ke atas. Dan kalau misalnya garis kuningnya berada di atas, dan nanti kalau candlenya menyentuh garis kuning itu, berarti kita harus open sell. Oke, ini momen persilangan. Intinya adalah kita tetap cari momen cantiknya ya. Oke, saya langsung main di besar aja karena ini udah tinggi banget. Saldonya 951.000 atau sudah hampir menyentuh 1 juta. Oke, saya open 2 kali klik, oke masuk ya, cuma nggak sejajar aja, nggak apa-apa. Jadi kenapa saya open sell? Yang pertama karena momen persilangan terjadi di MACD, udah jelas banget guys ya, momen persilangan garis putih menyilang merah ke bawah, dan juga batang merahnya di MACD udah muncul di bawah garis horizontal level 0. Garis merah juga atau MA7-nya yang ada di chart utamanya juga mengarah ke bawah guys. Ini ya untuk yang saya maksud dengan momen persilangan, putih menyilang merah ke bawah. Oleh sebab itu tadi saya langsung open posisi sell atau turun. Jadi tetap intinya kalian itu trading tunggu atau cari momen cantiknya untuk open posisi. Sebentar saya perbesar dulu. Oke, ini masuk ya, 2 kali perdagangan kita dapat 1 juta. Ini guys, masuk. Masih muncul batang warna merah di MACD. Oke, sebentar. Kita turunkan dulu. Saya masih mau ngotot open sell nih, karena ternyata masuk menit baru masih muncul batang warna merah. Oke, sebelum 30 detik saya sudah posisi, kan saya selalu bilang usahakan kalau sudah 30 detik ke atas kita tunggu dulu masuk menit baru, itu lebih bagus. Nah, karena ini masih belum 30 detik dan saya rasa ini batang merahnya masih bagus banget. MACD yang ini masih lebih besar daripada sebelumnya muncul dan garis putih mengarah lurus ke bawah. Oleh sebab itu saya yakin guys ini harusnya profit ya.
Dan juga di EMA 7-nya di chartnya, garis merah yang di chartnya itu dia juga masih mengarah ke bawah secara sempurna. Oke, kita hitung mundur sama-sama. Kalau saya sini sudah harga mati guys ya, pasti win. 3, 2, 1, masuk harusnya. Oke, masuk ya. Oke, masih muncul batang warna merah, cuma hati-hati garis putih di MACD-nya udah nggak lagi lurus ke bawah, tapi harus ada sedikit lengkungan. Oke, tapi ini kita masih bisa sell karena ternyata masih agak jauh daripada lower BB-nya, maksudnya belum menyentuh lower BB-nya. Oke, ini saya open sell lagi guys ya, sudah 3 kali berturut-turut saya open sell di aset kripto ini. Karena bagus banget guys, kenapa saya bilang bagus? Ini masih tren turun karena ada dua. Yang pertama, tadi kita habis dapat momen persilangan di MACD, garis putih menyilang ke bawah, lalu sudah muncul 3 batang warna merah, yang ini lebih besar daripada sebelumnya. Dan juga garis merah MA7-nya yang ada di chart utama itu sudah berhasil menyilang warna merah. Jadi ini sudah betul-betul murni teknik garis merah karena sekarang chartnya lagi berada di bawah garis merah. Kalau tadi kan masih berada di bawah garis putih atau middle BB-nya ya. Cuma kenapa saya berani open sell? Karena itu dari momen persilangan. Nah, ini sudah betul-betul murni teknik garis merah ya. Karena sekarang chartnya berada di bawah garis merah di chart utamanya ya. Oke, masuk guys ya. Satu kali perdagangan 256.000 kita dapat. Oke, ini sudah hati-hati karena sudah agak melengkung sedikit garis putih di MACD-nya mengarah naik. Walaupun masih muncul batang warna merah lebih besar, but ini hati-hati karena ternyata candle-nya udah menyentuh juga lower BB-nya. Kalau kita... Oke, ini saya maksud ya, itu garis kuningnya tadi sudah nyentuh candle di bawah. Karena kalau kita pasang garis kuningnya MA60 ini, bukan EMA ya, periode 60 dengan Nvidia itu dia sebagai garis support ataupun resistensinya. Jadi ketika nanti candle melewati garis itu, dia akan mantul berlawanan arah. Nah, karena ini masih jauh daripada garis kuning, oleh sebab itu masih ada kemungkinan dia masih akan turun. Ini masih bisa kita open sell. Oke, kita tunggu aja masuk menit baru, atau kita tunggu pas dia naik titik tertingginya kita open sell. Oke, mungkin kita naikkan lagi 280.000, lalu kita siap-siap open posisi. Oke, masuk ke menit baru ya, jam 21.57. Masih batang merah yang muncul. Oke, saya sell lagi. Kenapa saya masih yakin sell? Karena ternyata masih batang merah yang muncul di MACD. Dan juga pada saat tadi muncul candle baru di menit baru, dia ternyata berada di atas daripada lower BB-nya ya, tidak menyentuh daripada garis lower BB-nya. Oleh sebab itu saya masih yakin ini masih ada kemungkinan untuk turun, dan juga masih jauh sih daripada garis kuning dengan periode 60 tipe Nvidia, karena sekarang garis kuning itu adalah sebagai support kita. Jadi untuk garis kuning ini dia membantu menentukan garis supportnya atau resistensinya. Nah, karena dia sekarang lagi berada di bawah, berarti dia sebagai garis support. Ketika nanti candle melewati garis kuning atau dekat aja, itu kita bisa analisis bahwa dia akan memantul atau reverse naik ke atas. Nah, karena ini masih jauh, so itu masih ada kemungkinan untuk dia turun. Dan kenapa saya masih yakin ini turun? Karena sekali lagi garis merah yang ada di chart utamanya ya. Kalau yang ini garis putih MACD-nya, yang ini mengarah ke bawah, dan juga garis merah yang 7 itu di chart utamanya masih mengarah ke bawah juga. Jadi ini betul-betul murni teknik garis merah ya. Oke, masuk lagi guys, sudah 1.800.000. Waduh, ini masih muncul batang warna merah lebih besar daripada sebelumnya ya. Saya rasa ini masih bisa turun, cuma hati-hati karena ini betul-betul sudah menyentuh daripada lower BB-nya, meskipun masih jauh daripada garis support, garis kuningnya. Oke, saya mau buka dulu. Jadi ini hari Minggu guys, masih weekend, oleh sebab itu masih pasar OTC. Oke, saya mau buka Euro USD. Tunggu sebentar, kita lihat dulu yang tadi di kripto, apakah masih ada ciri-ciri bearish trend yang kuat atau membuat tren turun. Udah daripada 30 detik. Oke, ini seperti ini masih bisa ada ciri-ciri masih mau turun guys. Tapi hati-hati, sekali lagi udah menyentuh daripada lower BB-nya. Cuman garis merahnya yang di chart utama masih mengarah ke bawah ya. Jadi ini masih murni teknik garis merah. Sekarang chartnya atau candlenya lagi berada di bawah garis merah. Dan juga MACD-nya masih mendukung guys. Oleh sebab itu saya ini agak bimbang nih. Apakah kita akan sell? Oke, masuk menit baru 21.59. Nah, udah hati-hati ya, batang warna hijau muncul. Hati-hati, misalnya dia mau reverse naik ke atas. Lebih baik kita pastikan aja aset yang sudah kita buka tadi. Nah, ini sekarang garis kuningnya di atas ya. Berarti itu sebagai resistensinya. Oke, ini baru juga mau persilangan di MACD. Cuman garis putihnya belum tegak lurus naik ke atas. Masih berhimpitan dengan garis merah ya, yang di MACD guys. Nah, jadinya hati-hati, apalagi MACD-nya masih labil atau bimbang, masih berubah jadi warna merah, hijau, merah gitu, hati-hati. Kita cari yang pasti-pasti aja. Oke, ini kalau saya analisis ini harusnya kita open buy ya kalau seperti ini, karena garis merah yang di chart utama, bukan di MACD ya, tapi yang di chart utama masih mengarah naik ke atas,
dan ini batang warna hijau muncul. Walaupun garis putihnya belum secara sempurna tegak lurus naik ke atas ya yang di MACD. Mungkin jumlahnya kita turunin dulu. Kita turunin aja untuk antisipasi. Kita main di 140.000. Nah, sekarang dia turun, hati-hati. Sekarang malah putihnya mau menyilang merah ke bawah ya yang di MACD. Dan muncul batang warna merah di MACD. Saya mau open sell. Oke, ini open sell ya, udah masuk menit baru. Sebentar kita cari titik tertingginya, kita bisa open sell. Ini teknik garis merah murni guys, karena sekarang candlenya berada di bawah garis merah dan MACD warna merah. Oke, tadi saya sebenarnya sudah klik, cuman ada delay aja sepersekian detik lalu dia teropen posisi. Jadi ini betul-betul murni teknik garis merah di sini. Kenapa? Karena sekali lagi garis merah berada di bawah garis putih middle BB dan sekarang candlenya berada di bawah garis merah. Jadi kita bisa open posisi sell. Nah, dan kenapa saya masih yakin? Nah, maksud saya kenapa saya lebih yakin lagi untuk open sell? Karena MACD-nya muncul batang warna merah dan garis putihnya ternyata jadinya malah menyilang ke bawah. Oke, coba kita buka lagi di kripto. Nah, kan hati-hati kan yang tadi saya bilang ini bisa reverse karena tadi MACD-nya sudah berubah warna. Sebenarnya trading di Binomo ini gampang banget guys. Saya nggak tahu kenapa dari beberapa platform binar yang saya coba itu batang MACD di Binomo itu yang paling enak banget ya untuk dipakai analisis. Oke, kita masuk ya. 1.997.000 udah saldo akurilnya. Mungkin saya masih mau open posisi lagi, tapi sambil kita cari kalau ada aset yang bagus. Kalau tidak kita berhenti aja. Jadi ini akurilnya 1.957.000. Sebenarnya tanggung sih guys, 3.000 lagi kita bisa menyentuh 2 juta. Jadi lebih baik kita coba satu kali lagi mungkin open posisi. Kalau berhasil saya akan tutup pada video kali ini. Nah, ini sudah 3 batang warna hijau MACD. Merahnya juga udah melengkung ke atas di chart utama dan garis putih di MACD juga udah mulai mengarah ke atas. Ini bisa kita open buy. Saya rasa ini sudah akan reverse ya. Oke, tapi sudah lewat daripada 30 detik. So, saran saya tunggu masuk di jam 22 lewat 2 menit. Oke, tapi ini bisa kita buy kalau memang dia agak turun. Oke, kita tunggu aja. Oke, sebentar masuk ke menit baru. 57, 58, 59, 22 lewat 2 menit. Masih muncul batang hijau. Oke, kita akan open buy saja guys di sini. Oke, sudah masuk. Jadi kenapa saya open buy? Gampang banget karena ini sudah garis putih MACD-nya mengarah ke atas mau menyilang merah. Batang warna hijau MACD muncul lebih kecil daripada sebelumnya karena ini sudah membuat candle reverse ya. Sekarang dia akan membuat bullish trend atau tren naik ke atas. Dan garis merah di chart utama udah mulai juga melengkung ke atas. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, kalau di MACD patokan kita adalah garis putihnya. Lihat persilangan garis putihnya dan lengkungan garis putihnya. Tapi kalau di chart utamanya atau di chart asetnya yang mana biasanya kita pasang warna merah dengan periode 7, itu lihat juga lengkungannya. Ini kan dia sudah melengkung ke atas. Jadi udah jelas banget guys, ada 2 ciri dari MACD putihnya melengkung ke atas dan di chart utamanya merahnya melengkung ke atas. Oleh sebab itu, saya masih yakin ini akan membuat bullish trend atau tren naik ke atas. Ini saya rasa beberapa menit ke depan garis putih di MACD akan menyilang merah guys. Apalagi kalau misalnya batang warna hijau muncul di atas garis horizontal level 0. Itu udah pasti kita bisa buy lagi. Oke, ini sudah selesai. Akurilnya udah lumayan tinggi. Saya rasa sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Oke guys, jadi tadi video tradingnya. Seperti yang kalian lihat, saya masih melanjutkan dari saldo saya yang kemarin. Jadi tadi saya mulai dengan saldo sebesar 951.000 dan saya tutup dengan saldo akhir saya sebesar 2.345.000. Jadi tadi saya hitung berapa profitnya dengan mengurangkan saldo akhir dengan saldo pada saat saya mulai tadi, dan kita dapatkan profit saya pada sesi trading kali ini atau pada video kali ini sebesar 1.400.000 lah kalau kita bulatkan. Nah, itu jumlah yang sangat besar sekali, jadi masih bersyukur puji Tuhan. Kalau pada kali ini saya mendapatkan profit yang lumayan besar. Kalau kalian mau presentasikan, kalian hitung profit saya sebesar 1.400.000-an itu adalah lebih dari 100% dari jumlah saldo saya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian trading, kalian melihat suatu pasar atau aset yang dimana itu bagus, it's okay guys, kalian nggak harus targetkan 20% atau 30% dari saldo. Yang penting kalian yakin, kalian lihat ada, wah ini momen cantik nih, ini udah pasti momen cantik dari yang Bang Bondol ajarin, dari apa yang saya praktekkan, ini pasti momen cantik. Nggak apa guys, teruskan aja ketika kalian melihat ada momen cantik. Tapi kecuali beda ceritanya kalau misalnya kalian trading lalu kalian loss, misalnya kompensasi sampai level 4, kalian sudah loss itu sampai 20-30% saldo kalian. Nah disitulah kalian bisa stop dulu. Tapi ketika kalian profit udah lebih dari 30% daripada saldo yang kalian punya dan kalian masih melihat market itu cantik, market itu bagus, momen cantiknya ada,
tidak apa-apa, kalian masih bisa lanjut trading lagi. Jadi itu untuk pesan saya pada video kali ini. Semoga kalian mendapatkan edukasinya. Jadi silakan kalian praktek belajar terus. Kalian bisa lihat dari mana saja. Untuk sekarang di tahun ini perkembangan zaman sudah sangat bagus sekali. Kalian bisa baca dari buku elektronik, hanya baca dari internet, atau dari YouTube, atau dari mana-mana saja kalian bisa belajar. Jadi intinya adalah serap semua ilmunya, pelajari, kembangkan sendiri, dan juga nanti itu kan akan kembali lagi kepada kalian. Intinya adalah berani berkorban apapun itu, dan tetap semangat, tetap konsisten. Karena itu yang saya lakukan dulu sehingga saya ngerasa udah sampai pada titik ini saya bisa. Dan ketika nanti kalian juga sudah bisa, jangan lupa kepada orang-orang di sekitar kalian, ajari mereka, kasih tahu mereka apa yang mereka harus tahu dulu. Semoga supaya mereka juga tahu apa sih dasar-dasarnya kalau kita melakukan trading, terutama saya ngajarkannya di binary options. Oke, semoga kalian dapat apa yang saya bicarakan tadi, semoga masuk dan ambil sisi positifnya. Sekali lagi ambil sisi positifnya, tapi untuk urusan motivasi ataupun apa yang saya bicarakan itu kembali kepada kalian. Kalian mau menerima atau tidak itu terserah dari kalian, karena itu adalah hidup kalian ya, singkatnya seperti itu. Oke, jadi ini video untuk kali ini. Silakan ditunggu lagi video selanjutnya, dan seperti biasa di akhir video, salam trading.